Gus Dur adalah presiden pertama Oke. yang membentuk Kementerian Kelautan. Oke. Jadi untuk negara kepulauan yang 70%-nya laut ini, Iya, baru Gus Dur yang bikin. Itu menurut saya itu kemajuan. betul. Orang boleh bilang itu telat segala macam, nggak apa, bagi saya sih ya bagus, progres. Ada UNCLOS ya. Oke, menarik ini. Pasal-pasal UNCLOS itu sebenarnya pastilah merupakan pasal yang tadinya berasal dari kebiasaan-kebiasaan. Iya, Setuju ya? betul. Kan nggak Setuju. mungkin hukum tiba-tiba datang gitu aja kan? Iya, betul. Ada kebiasaan-kebiasaan dijadikanlah hukum. Oke. Nah, kalau pasal-pasal ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan ini atau customary law istilahnya, maka seluruh dunia harus tunduk pada ini. Oke. Bahasa betul. sederhananya ya. Betul. Walaupun dia tidak meratifikasi UNCLOS itu. Betul. Nah, tapi pertanyaannya, ini diambil dari kebiasaan atau bukan? Oh, Ngerti nggak? oke. Iya, Kalau iya, ini iya. diambil dari Paham, kebiasaan, Iran harus tunduk. Selamat datang kembali di lokasi laporan opini kajian analisis spasial Indonesia dengan saya Amor yang akan membantu diskusi pada hari ini. Tentu saja untuk diskusi ini tidak sendiri karena untuk kali ini saya yang take over seperti itu. Nah, untuk kegiatan ini karena saya take over, saya akan mengajak beliau ini salah satu dosen di Teknik Geodesi UGM yang memang akan sangat ahli pada topik diskusi pada hari ini seperti itu. Nah, mungkin langsung aja kita sambut Bapak Made Adi Arsana. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Selamat datang di tempatku sendiri nih. Betul. Ya biasanya Bapak yang berada di sini Pak. Sekarang Iya. Bapak berada menjadi narasumber kan. Terima kasih ya Mas Amar ya. Iya. Kali ini Pak kita akan membahas topik yang mungkin menjadi salah satu concern dari Pak Andi seperti itu. Dan saya rasa juga Pak Andi sudah banyak berkiprah di hal ini ya seperti itu, dan dengan pengalaman Bapak mungkin akan banyak tanggapan yang akan sedikit memberikan insight baru nih. Semoga. Hal ini. Oke, gitu. Nah, isu yang akan kita bahas Pak Andi kali ini cukup menarik Pak Andi. Beberapa waktu lalu ada berita terkait yang hot issue ya, itu terkait Selat Malaka. Oke, ya mungkin Pak Andi sudah tahu lah ya Pak ya. Sedikit tahu tentang Selat Malaka seperti itu. Nah, jadi Pak Menteri Purbaya ini memiliki ide Pak. Bagaimana jika kita menerapkan apa yang diterapkan di Hormuz atau oleh Iran ya? Itu kita terapkan juga Pak di Selat Malaka seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak menurut Pak Andi? Ya memang ramai banget. Singkatnya ya. Singkatnya itu kurang tepat ide itu. Jadi kalau Pak Purbaya atau Pak Menteri mengatakan kenapa kita tidak pajakin aja kira-kira gitu ya, kapal yang lewat, sehingga bayangin aja tuh di Selat Malaka kan ada ribuan kapal yang lewat. Padat sekali trafiknya. Padat sekali. Kalau kita dikit aja pajakin, wah itu kita cepat kaya kira-kira gitu. Sayangnya itu bukan ide yang tepat karena secara hukum itu tidak bisa kita lakukan. Gini gitu. Jadi tapi kan untuk memahami ini sebenarnya kan kita harus tahu dulu nih, kenapa kok di Selat Hormuz begitu, kenapa Selat Malaka tidak misalnya, atau sebenarnya di Selat Hormuz itu seperti apa, atau apa perasaan perbedaannya, itu harus kita tahu dulu. Antara kedua tempat itu. Kalau gitu memang berarti ada perbedaan Pak Andi antara Selat Malaka dan Selat Hormuz ini. Ada perbedaan. Apa itu Pak? Pertama gini, kalau kita ngomong geografis ya. Betul. Geografis itu kalau bisa lihat di sini di tayangan ini. Selat Hormuz itu kan sebenarnya sebuah selat sempit yang menghubungkan sebuah teluk dengan laut lepas. Betul. Jadi itu kayak kantong. Iya, ya betul. Kan? Kayak kantong. Jadi, nah di kantong itu kebetulan kan ada banyak minyak tuh. Iya. Gitu ya. Jadi kalau kita menambang minyak di kantong itu di apa namanya itu Teluk Persia lah namanya. Teluk Persia. Kalau kita nambang di situ, berarti kan harus dikirim. Ke tempat lain untuk proses segala macam, untuk dijual. Satu-satunya tempat untuk mengirim itu adalah Selat Hormuz. Namanya kantong. Dia kan nggak punya kemanapun kan? Betul. Arahnya. Udah mentok ya. Mentok. Nah, jadi mau tidak mau harus lewat Selat Hormuz. Itulah sebabnya kenapa kok Selat Hormuz itu penting banget.
satu-satunya akses gitu kan. Jadi itu secara geografis gitu. Sementara kalau kita lihat sekarang Selat Malaka, beda. Betul. Selat Malaka bukan ngantong. Betul. Utaranya laut lepas, laut luas, di selatannya juga gitu, kira-kira gitu. Betul. Sehingga ini bukan beda pokoknya dengan Selat Hormuz intinya. Dan ini kalau kita bicara soal ruang geografisnya, berarti Selat Malaka itu bukan satu-satunya selat untuk bisa melalui atau berpindah dari tempat katakan di utara ke selatan. Untuk dilewati ya. Untuk dilewati. Walaupun tentu kita harus cek lagi apakah misalnya bisa menggunakan tempat lain itu keamanannya sama apa enggak. Tapi secara ruang kalau kita lihat di peta, kasarannya ya, orang bisa lewat di sebelah selatannya atau sebelah baratnya Sumatera. Misalnya gitu. Masih memungkinkan. Masih memungkinkan lah. Walaupun secara teknologi kita harus cek ya. Jadi Selat Hormuz itu satu-satunya. Nggak mungkin bisa lewat selain Selat Hormuz, gitu ya. Selat Malaka bukan satu-satunya. Itu perbedaan ya. Itu perbedaan dasarnya. Nah, yang lain tentu saja kita nanti akan lihat soal hukumnya dan segala macam lah gitu ya. Dari aspek hukum juga ada, Pak? Iya. Aspek hukumnya begini. Misalnya kalau kita bicara, mungkin dulu ya teman-teman yang lagi nonton ini masih ingat ada namanya laut teritorial, yang 12 mil laut itu, ada ZTE. Betul. Berarti kan sebenarnya negara-negara ini memiliki lautnya sendiri kan. Misal 12 mil itu namanya laut teritorial. 200 mil namanya ZTE. Nah, berarti di selat sempit itu kita harus tahu dulu nih, ruang laut mana punya siapa. Iya, betul, gitu kan? betul. Sebelum kita nanti bicara soal dipajekin misalnya atau apa, kita harus tahu dulu nih ruangnya punya siapa. Kepemilikannya ya. Bahkan selat sempit. Kalau di Hormuz dulu ya. Di utaranya itu kan Iran. Selatannya itu Oman. Nah, ada selat sempit itu. Berarti kita harus tahu dulu bagian miliknya Iran yang mana, bagian miliknya Oman yang mana. Ternyata kalau nanti kita cek itu ada tumpang tindihnya tuh. Kan 12 mil dari utara dari Iran ya ke selatan kan misalnya segini. Ternyata dari Oman ke 12 itu segini. Berarti ada gap ya? Bukan malah tumpang tindih. Ada tumpang tindihnya ya? Tumpang tindih gitu. Artinya itu ada ruang yang memerlukan pembagian lah kira-kira gitu. Nah, di dalam hukum itu nanti beda tuh. Kalau tidak ada tumpang tindih itu ada ketentuannya. Kalau ada tumpang tindih ada ketentuannya. Nah, berarti kalau ada tumpang tindih berarti kan menjadi milik berdua gitu ya. Nah, ada namanya nanti dalam hukum itu ada lintas damai, lintas transit. Saya tidak akan mau terlalu detail di sini. Artinya begini, kalau sebuah kapal lewat sebuah kawasan laut, itu dia harus tahu nih lewatnya di mana dan hak apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia sedang berlintas damai atau lintas transit, kira-kira gitu ya. Itu nanti ada ketentuan hukumnya tuh. Nah, artinya itu di Selat Hormuz. Di Selat Malaka mirip. Ada Malaysia di utara, ada Indonesia di selatan, di sebelah pojok sini ada Singapura. Jadi itu harus kita tahu mana ruang mana milik siapa. Dan kalau ada tumpang tindih berarti gimana caranya. Jadi secara hukum itu berbeda. Cara memperlakukannya gitu. Ya. Berarti secara tadi geografis itu berbeda ya, pastinya. Terus secara hukum juga berbeda. Hukumnya kalau boleh tahu hukum apa, Pak, yang mengatur itu? Konvensi namanya itu konvensi PBB tentang hukum laut. Atau dalam bahasa Inggris itu United Nations Convention on the Law of the Sea, atau singkatannya UNCLOS. UNCLOS. Jadi, tapi yang menarik dari UNCLOS ini gini, itu kan tergantung dari, jadi gini ya, hukum internasional ini mungkin teman-teman juga perlu tahu yang tidak mendalami hukum. Kalau kita di Indonesia, kan begitu ada hukum, semua orang terikat kan. Betul ya. Tapi kalau hukum internasional, begitu hukum itu dibuat, memang membuatnya ini bersama-sama. Seluruh negara itu membuat ya, ikut membuat. Kemudian ya kita sepakat pasal-pasalnya gitu kan. Tapi begitu negara itu menyepakati pasal-pasal hukum itu menjadi konvensi tadi, itu nggak langsung berlaku bagi negara tersebut. Harus ada yang namanya itu usaha ratifikasi namanya. Nah, sehingga apa itu? Ratifikasi itu adalah suatu proses sebuah negara mengakui sebuah hukum internasional itu berlaku bagi negaranya. Sederhananya gitulah ya. Oke. Nah, UNCLOS ini tadi, pertanyaannya yang penting adalah
negara-negara yang kita sebut tadi itu sudah meratifikasi belum? Oh, gitu kan. Sebelum kita mau ngomongin UNCLOS mewajibkan ini, mewajibkan itu, kita kan harus tahu dulu negara mana saja sih yang meratifikasi UNCLOS itu. Oke. Ternyata Iran belum meratifikasi. Oke. Jadi apa yang tadi saya bilang secara berbusa-busa itu bahwa harus gini segala macam, lah ternyata Iran tuh nggak meratifikasi UNCLOS. Oke. Tapi Oman meratifikasi. Oke, kalau seperti itu gimana? Berarti kan ada. Artinya kan begini. Makanya di situ kemudian seperti yang saya bilang tadi ya, kan ada kapal boleh lewat. Dia kan berarti kalau secara umum kita bilangnya itu harus tunduk pada hukum UNCLOS tadi kan. Betul. Misalnya kalau dia lewat di sini namanya lintas damai. Kalau lewat di sebelah sini namanya lintas transit yang tadi itu. Iya. Kalau lintas transit misalnya, itu negara di sekitar itu nggak boleh nyetop. Oke. Itu contohnya ya. Oke. Kalau lintas damai yang dia sedang lewati boleh nyetop gitu kira-kira gitu. Oke. Karena kan isu, kenapa saya ngomong gini, kan ada isu katanya Iran memblokade segala macam. Iya, betul. Jadi kalau ngomong secara hukum tadi, itu namanya lintas transit. Sebenarnya by law Iran tuh nggak boleh nyetop. Oke. By hukum ya. By hukum, betul. Tapi begitu kita cek, Iran kan tidak meratifikasi hukum itu. Oke. Makanya kalau ngomong bahasa sederhananya, dia bisa ngelesnya, loh saya kan tidak mengakui hukum itu katanya. Iya Pak. Kira-kira gitu, itu iya betul. Nah, berarti kan bingung sekarang, ada yang ngaku ada yang enggak. Nah, sebenarnya ada satu celah lagi. Oke, kalaupun kamu tidak mengakui hukum itu, sebenarnya secara umum nih prinsipnya begini. Kalaupun kamu tidak mengakui hukum katakan UNCLOS itu, tapi kalau aturan-aturan dalam UNCLOS yang sedang dibicarakan itu sebenarnya merupakan aturan kebiasaan, atau namanya customary law atau hukum adat, maka kamu tetap harus tunduk. Nih, saya jelasin agak pelan-pelan ya. Ada UNCLOS ya. Oke, menarik. Pasal-pasal UNCLOS itu sebenarnya pastilah merupakan pasal yang tadinya berasal dari kebiasaan-kebiasaan. Iya. Setuju ya? Betul. Kan nggak mungkin hukum tiba-tiba datang gitu aja. Kan? Iya, betul. Ada kebiasaan-kebiasaan dijadikanlah hukum. Nah, kalau pasal-pasal ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan ini atau customary law istilahnya, maka seluruh dunia harus tunduk pada ini. Bahasa sederhananya ya. Betul. Walaupun dia tidak meratifikasi UNCLOS itu. Betul. Nah, jadi sekarang berarti ini dunia perdebatannya begini. Yang namanya lintas transit itu, yang tadi dibilang tidak boleh di stop itu kan ada di UNCLOS. Tapi pertanyaannya, ini diambil dari kebiasaan atau bukan? Ngerti nggak? Kalau ini diambil dari kebiasaan, Iran harus tunduk. Iya betul. Gitu kan. Tapi kalau tidak diambil dari kebiasaan, ya Iran boleh ngeles dia nggak terikat. Bisa paham situ? Paham. Itulah yang. Nah, tapi ternyata kan tidak semudah itu juga untuk memastikan ini kebiasaan atau bukan. Betul. Ini perdebatannya antar ilmuwan itu, antar ahli hukum terutama, banyak lah. Yang saya tahu adalah belum final nih diskusi ini, apakah lintas transit itu termasuk kebiasaan atau bukan, sehingga Iran tetap tidak bisa diikat secara penuh lah gitu ya, bahwa ini kamu harus ngikutin itu. Nah, itulah yang menurut saya akhirnya sebabnya kenapa kok Iran seperti mendapat celah untuk ya udah aku blokade, ya udah aku ini aku itu gitu ya. Paham maksudnya? Oke, paham. Berarti ada subjektivitas di sana ya Pak. Jadi kan ada Iran menganggap bahwa ini lintas transit ini bukan kebiasaan saya gitu dari dulu. Ada subjektivitas betul, tapi itulah inti dari sifat hukum kalau kita mau jujur-jujuran. Misalnya gini, kenapa perlu ada pengacara? Kalau hukum itu jelas, mohon maaf nih ya. Betul kan? Betul. Pengacara kan tugasnya menginterpretasi. Mencoba memahami hukum dari sudut pandang tertentu. Betul. Gitu ya. Berarti kan artinya memang ada ruang interpretasi lah. Kita nggak ngomong ketidakjelasan ya, nanti malah dimarahin sama teman-teman hukum. Ada ruang interpretasi di dalam hukum itu, sehingga lawyer itu memang perlu keahlian beliau-beliau ini untuk menginterpretasi. Nah, di dalam hukum internasional lebih-lebih lagi. Kenapa kok lebih-lebih lagi ruang interpretasinya? Bayangin aja gini, Mas Amor. Ketika itu dibuat ya, hukum pasal apapun lah ya, yang rapat kan orang seluruh dunia. Betul. Katakan di gedung PBB New York sana. Anggota PBB aja 190 lebih negara. Yang datang ke situ mungkin dua orang sudah banyak banget. Kebayang gak sih ketika mereka menetapkan sebuah pasal aja,
itu mesti perdebatannya sengit banget kan. Panjang. Pasti panjang. Nah biasanya agar semua orang ini bisa setuju, maka pasal yang dibuat itu nggak boleh terlalu saklek. Kebayangkan? Oke, paham. Pastilah pasal yang akan dibuat agak-agak, yaitu tadi multi interpretasi. Dengan itulah 200 orang itu bisa setuju. Oke. Karena kalau dibuat saklek pastilah ada negara yang enggak, aku nggak setuju. Ngerti kan? Paham. Nah jadi nature negosiasi memang begitu, membuat ruang yang agak lebar interpretasinya. Oke. Oh. Jadi subjektivitas akhirnya datang dari sana. Oh, dari situ ya. Ini bukan hal buruk ya. Iya. Betul. Jadi ini adalah interpretasi. Oke. Tapi untuk proses terkait hukum ini, apakah terkait yang antara Iran dengan Oman terkait perbatasan, apakah akan dilanjutkan atau memang hanya seperti ini? Yang saya pahami adalah mereka, karena kan itu tadi ya belum konklusif soal itu segala macam. Tapi yang sedang terjadi adalah yang saya tahu nih belakangan itu memang diblokade akhirnya. Tapi blokade itu sebenarnya beberapa alasan. Tadi kan saya bilang kalau lintas transit kan nggak boleh di stop. Sebenarnya kalau misalnya gini, ini kita ngomong di luar Iran Oman dulu ya. Katakan kita dua negara nih, oke? Kan isi lintas transit antara kita. Iya. Tapi misalnya Mas Amor sebenarnya nih merasa aku pengen ngeblok deh kayaknya karena sesuatu kan. Oke. Tapi kan nggak boleh. Iya, betul. Nah, ketidakbolehan itu ada nggak jalan keluar yang lain? Ada ternyata. Mas Amor boleh bilang gini, di kawasan ini berbahaya loh. Oke. Ngerti nggak? Oke. Berbahaya, jangan lewat dulu, kira-kira gitu. Bayangkan sekarang ya, yang punya selat kita berdua, ada orang lewat. Tahu salah satu yang punya selat bilang gini, di sisi sini berbahaya ya, mohon maaf, tolong jangan lewat situ. Kalau ada orang lain mau lewat, dia kemungkinan besar akan ikut kan. Betul. Orang yang punya selat ngomong itu bahaya kok. Betul kan. Jadi sebenarnya ngeblok mungkin nggak boleh, tapi mengarahkan. Bisa. Jadi secara hukum tuh ada kemungkinannya. Oke. Berarti ini bahasa simpel ya mungkin ya Pak Andi. Mungkin berarti Iran lebih mengarahkan trafficnya melalui dalam zona hal ini itu bisa dilakukan, dan itu kayaknya sudah dilakukan. Kan, makanya kan di situ kan ada lintas untuk kapal itu yang dibilang ini bahaya. Begitu bahaya maka dia pindahkan perlintasannya. Lewat di mana? Lewat agak dekat ke Iran, negara dia. Gitu. Terus di sana mungkin diblokade dan sebagainya. Artinya karena lewat tempat dia itu lewatnya bukan lagi di laut teritorial, tapi di perairan pedalaman dia. Betul. Maka kan kekuasaan dia menjadi lebih kuat. Betul. Dia bisa melakukan apalah tadi gitu. Oke, paham. Oke. Sebenarnya sih kalau pikir-pikir cerdas juga sih dia. Oke. Cukup menarik Pak Andi. Terus tadi kan kita sudah mengetahui ya bahwa kita kembali lagi terkait yang geografis tadi ya. Kita ada perbedaan bahwa memang kalau di Hormuz itu ada teluknya, ada kantongnya ya, seperti kantong bentuknya. Kalau di Malaka itu bebas ya, laut bukan bebas. Bukan kantong lah. Jadi, laut bebas seperti itu. Nah, kalau tadi kan dari segi geografis tadi sudah disebutkan antara Malaka dan Hormuz. Terus tadi dari hukum dan disebutkan dari Hormuz. Nah, kalau dari Malaka sendiri seperti apa kondisinya hukum? Kalau tadi kan kita bicara hukum itu yang di Hormuz ya. Nah di Selat Malaka agak bedanya adalah semua negara di sekitar situ menganut UNCLOS. Berarti sudah menyepakati semua. Malaysia meratifikasi UNCLOS, Indonesia meratifikasi UNCLOS, Singapura juga. Berarti ketiganya itu tidak ada perbedaan pandangan soal hukum. Semuanya mengacu pada hal yang sama, sehingga nanti tidak ada istilahnya, misalnya ya, Malaysia merasa ini boleh diblok, Indonesia nggak akan ada begitu. Karena yang dianut sama. Jadi ini sebenarnya berita, saya nggak tahu ini berita baik atau berita buruk ya. Mungkin berita baik lah harusnya. Sehingga apa yang nanti terjadi di situ harusnya pasti merupakan kesepakatan bertiga. Harusnya bertiga ini nggak akan ada perbedaan pendapat yang terlalu ribet lah kira-kira. Jadi itu saya harap itu berita baik. Sehingga nanti pengelolaannya jadi agak gampang lah menyamakan pandangan antara Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Itu saya kira modal baik lah gitu ya. Oke, paham Pak Andi. Nah, terus terkait tadi kan sudah disampaikan ya hukum dan lain-lain. Tapi kan terkait teritorialnya ada, maksudnya terkait di laut itu pasti ada keamanan ya. Menjaga keamanan dan lain-lain. Terus kalau misalkan berarti kan kita udah mengamankan nih selama ini nih Pak Andi terkait laut itu. Terus apakah
memang sudah tidak ada cara lagi mungkin untuk kita mendapatkan manfaat lah dari ini menarik sebenarnya. Kan banyak orang nanya gini, ketika ada kapal-kapal lewat di sana gitu ya, kapal-kapal lewat, itu siapa yang bertanggung jawab atas keamanan kapalnya? Ya kita yang memiliki selat itu kan. Tadi kan kita cerita soal kalau boleh nggak Pak Purbaya tadi ya, kembali ke sana ya. Iya. Boleh nggak sih dipajakin aja? Iya. Karena kan lewat di laut kita segala macam. Nah, sayangnya kita udah paham tadi nggak bisa dipajakin. Terus apa dong? Iya, betul. Untuk kita gitu keuntungan kan. Untuk kita. Intinya sebenarnya sih gini. Pertama kalau ngomong keamanan tadi betul. Memang yang bekerja keras itu ya kita, Malaysia, Singapura gitu ya, untuk patroli mengamankan itu. Karena memang kewajiban. Iya, gitu betul. Ya, kewajiban. Terus orang nanya juga, kalau gitu berarti kita rugi banyak dong. Udah harus menjaga keamanannya agar orang lewatnya aman, kita sendiri nggak boleh majakin mereka. Iya. Betul kan gitu ya. Nah, itu benar dalam beberapa hal, tapi sebenarnya bisa kita melihat celah baiknya di situ. Apa? Celah baiknya adalah, kalaupun kita nggak bisa mortalin Selat Malaka, yang bisa kita lakukan adalah memberikan jasa yang dia gunakan secara khusus, jasa ini ya, layanan gitu, dan dia berarti harus bayar jasa itu. Nah gitu. Menarik ini. Jadi duit atau cuan yang kita dapat itu bukan karena mereka lewat doang lalu kita portalin gitu ya, kayak di kampung gitu ya, preman, bukan begitu. Iya. Tapi kalau kita bisa sediakan jasa khusus untuk kebaikan mereka ketika lewat, itu sah. Itu masih ada celah di situ ya berarti ya. Contoh. Pak. Misalnya nih ya, kapal lewat di selat itu kan crowded tuh. Betul. Crowded, dan mereka juga kadang mungkin ada kapal baru yang belum tahu arah segala macam. Itu ada namanya kapal pandu atau pemandu. Untuk dia misalnya masuk, katakan sandar di mana gitu ya. Nah, dari titik tertentu dipandu nih kapal ini sampai dengan katakan pelabuhan tertentu gitu ya. Betul. Itu jasa itu namanya. Ya, itu jasa, berarti si kapal ini harus bayar ke penyedia jasa. Gitu. Paham. Berarti kita bisa ambil beberapa manfaat ya. Salah satunya jadi bukan berarti jasa sama sekali enggak. Tapi yang paling penting adalah pemahaman konsep dasarnya, berarti jangan sampai kita mikir orang itu harus memberikan bayaran kepada kita hanya gara-gara dia lewat di selat kita. Itu yang nggak boleh. Tapi bahwa dia itu boleh kita jadikan semacam peluang untuk secara ekonomi, sah itu. Gitu. Contohnya tadi ya, kita kasih misalnya jasa untuk dipandu ke pelabuhan, keamanan yang lain, asuransi segala macam, boleh bang. Itu masih bisa ya sebetulnya. Masih bisa, dan memang justru harusnya kesana mikirnya. Gitu. Jadi kalau makanya saya mau apresiasi Pak Purbaya dalam konteks memikirkan bahwa adanya banyak kapal di situ tuh, kenapa kita nggak pikirin itu adalah sumber cuan? Sah loh itu. Tapi yang tidak tepatnya adalah ketika idenya menjadi dipajakin karena lewat aja. Itu aja yang menurut saya tuh perlu kita diskusikan lagi lah. Tapi itu mungkin udah dikonfirm juga sama Pak Menteri ya, kalau itu memang. Kalau saya sih lihat dari berita-berita itu ide yang ini kok. Artinya lepas saja gitu semacam ini, dan beliau juga sudah koreksikan sepertinya. Iya, betul. Ada juga yang bilang bercanda gitu. Bercanda, iya. Oke. Wah, berarti itu masih ada peluang yang bisa kita olah ya Pak di sana. Betul, seperti itu. Nah, kalau kita mau lebih detail ya. Ini saya bayangkan katakan ada kapal lewat gitu ya. Tadi kan pemandu tadi. Betul. Kemudian asuransi keamanan misalnya. Terus yang lain apa? Kan Selat Malaka itu panjang kan. Bayangin aja ya, ada misalnya kapal datang dari India sana misalnya. Kan mereka dalam perjalanan panjang itu pasti perlu misalnya apa? Istirahat. Ngomong kru kapal nih. Perlu ngisi bahan bakar gitu ya, segala macam. Saya bayangkan sebelum mereka memasuki selat sempitnya Selat Malaka itu, mereka bisa dulu mampir mungkin ke Belawan ya. Atau di mana lah gitu ya, mungkin nanti kita lihat di peta. Untuk melakukan pengisian bahan bakar, mengganti ini, logistik apa segala macam. Mandi-mandi dulu lah kira-kira gitu, seperti ini. Kalau kita bisa sediakan itu, cuan itu. Benar ya banget. Kan? Ini saya nggak kepikiran juga sih Pak. Betul. Tapi yang menarik adalah kan gini,
apa yang membuat mereka mau mampir? Oke. Itu pertanyaan kan ya. Iya. Karena kita kan nggak boleh maksa. Nah, sementara di selatan Singapura itu punya port yang bagus. Oh, kan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nih, kalau saya punya kapal gitu ya, saya bisa bilang gini, ntar aja deh mampirnya di Singapura aja sekalian. Karena di situ semuanya ada. Betul. Mau mandi ada kalau yang bagus misalnya gitu. Mau beli soto apa ada misalnya gitu ya. Seperti rest area lah. Iya betul. Ya semacam gitu, rest area. Misalnya itu contoh sederhananya. Jadi kalau saya ditanya tuh, berarti challenge yang buat kita sebenarnya adalah menyediakan service itu tadi yang memang excellent, yang bisa memang kompetisi sama Singapura salah satunya. Oke. Gitu. Itu soal service ya. Soal yang lain tadi kan saya cerita soal kapal pemandu tadi. Betul. Itu kan berarti kita bisa menyediakan harusnya nih jasa-jasa itu. Tadi saya baru aja ada webinar dengan IPB. Oke. Tadi ada salah seorang pembicara yang bilang begini. Saya terus terang belum konfirmasi datanya. 80% kapal-kapal yang mau masuk ke pelabuhan itu dipandu oleh kapalnya Singapura. Oh, wow. Ya kan? Oke. Bayangkan nih, kapal ribuan itu yang perlu dipandu itu, menurut data dari Bapak itu tadi, 80% itu oleh Singapura. Kalau tidak salah, sekian belas persennya itu Malaysia. Kita less than 5% kalau nggak salah. Oke. Nah, itu kan ngomong-ngomong kue ekonomi itu. Berarti sebenarnya kesempatan untuk mendapatkan duit dari proses itu banyak. Betul. Tapi kita memang belum lakukan. Nah, menurut saya ide dari Pak Menteri yang walaupun agak cowboy tadi itu harusnya kita pahami sebagai usaha untuk mengarahkan itu. Kita ambil peran. Gitu. Maka tadi juga disampaikan di webinar itu, kalau saja misalnya BUMN itu gerak ke situ tuh, beli kapal kira-kira gitu ya, kerahkan, latih orang segala macam, kita menjadi pemandu. Kalau kerjaan kita lebih bagus dari Singapura misalnya gitu ya, pasti akan kebagi tuh. Kan namanya konsumen nggak akan fanatik sama penyedia jasa sebenarnya. Betul. Dia kan fanatiknya pada kualitas. Betul. Kita pun begitu kan. Iya. Kalau kita bilang, oh saya tuh lagi sukanya sama dia karena dia bagus. Iya. Ya kan? Kalau ada dua penyedia jasa, kalau kita milih kan bukan karena fanatik kan sebenarnya. Iya, betul. Karena dia lebih bagus mungkin harganya lebih baik, pelayanan lebih bagus, atau ada diskonnya misalnya. Sama lah dengan begitu menurut saya sih. Jadi selain tadi soal pelabuhan gitu ya, kapal pemandu segala macam itu juga jadi peluang kita sebenarnya. Wah, gitu luar biasa sekali berarti. Itu kan trafficnya padat sekali di Malaka. Kita bisa ambil mungkin 20-30%-nya dulu. Kan begitu. Terus gitu. Itu udah luar biasa. Dan ini ramenya itu rame bener rame ya. Kalau kita lihat ya contohnya, namanya celah-celah sempit itu kan ada banyak di dunia. Iya. Selat Hormuz memang nomor satu. Kenapa nomor satu kita paham sekarang? Karena kan satu-satunya dari kantong itu nggak bisa keluar lewat tempat lain kan. Nah, dia nomor satu. Malaka nomor 2 loh. Oh iya. Iya nomor 2. Oh, wow. Malaka itu nomor 2. Jadi peluangnya ada banget di situ. Cuman gini lah, saya harus akui, sebenarnya omongan seperti ini nih pastilah bukan ide saya aja. Oke. Udah dari dulu kok orang ngomong begini. Jadi ini bukan, saya tidak akan mengklaim ini ide baru ya. Oke. Ide lama ini sebenarnya. Cuman saya nggak tahu kenapa kok eksekusinya itu nggak kunjung. Oke. Jalan. Itu sebenarnya yang harus kita lihat nih, ucapan Pak Menteri yang membangunkan kita semua ini. Walaupun kadang-kadang kita merasa itu agak sedikit kebablasan bisa kita bilangnya, tapi sebenarnya itu ada banyak nilai atau semangat positif di situ. Oke. Ya. Berarti mungkin dari pihak kita ya Indonesia ini harus mungkin meningkatkan awareness juga ya akan hal itu. Mungkin betul, kalau ngomong awareness itu kan saya sebagai dosen ya. Pendidikan itu penting. Oke, tapi ini kan kadang-kadang klise kan statement itu. Tapi menurut saya memang, contoh nih saya promosi dikit. Di geodesi UGM tuh ada mata kuliah hukum laut. Oke. Yang orang dulu nyun sewu nih, ketika kita dulu membuat itu, orang kadang-kadang agak bingung gitu. Ngapain kita belajar hukum laut segala macam. Dulu bahkan ada di guyon nih, ini guyon ya. Beli memang kita mau mengurus perceraian antara lumba-lumba katanya. Tahun 2006 tuh saya ingat. Saya pulang dari sekolah membuat itu, ada guyon begitu.
Tapi saya tahu itu guyon maksudnya. Yeah. Tapi sekarang kan buktinya, menurut saya paling tidak ya, itu isu penting. Jadi ruang tadi kalau kita ngomong geografis gitu ya, dipadu dengan pemahaman hukum tadi, kita lagi lebih komprehensif memahaminya. Yeah. Jadi kalau kita ngomong tadi awareness, betul. Kalau saya memilih dari sisi pendidikan. Oke. Formal berarti di tempat-tempat perguruan tinggi dimanapun, menurut saya, karena kita negara kepulauan loh, pemahaman akan laut dan hukum laut itu menurut saya itu harusnya menjadi komponen penting. Oke, setuju. Apapun bidangnya. Betul. Contoh, kalau kita ngomong ekonomi misalnya, ya ekonomi itu harus ada nuansa apa misalnya kalau sekarang kita ngomongnya blue economy. Blue economy, oke. Ekonomi berasal dari laut. Ya. Menurut saya fakultas ekonomi itu harus ada tuh kajian-kajian yang benar-benar mengarah ke situ. Oke. Artinya begini, saya tidak mengatakan semua perguruan tinggi harus punya jurusan kelautan, enggak, bukan itu maksud saya. Tapi nuansanya harus ada ke situ. Kalau misalnya ada perguruan tinggi yang punyanya filsafat dan ilmu budaya, ini kisah-kisah dan sejarah maritim itu harus jadi bagian dari pengajaran itu. Oke. Riset-risetnya. Kalau ngomong apa arkeologi misalnya, ya. Arkeologi bawah laut harus menjadi, gitu loh maksud saya. Oke. Jadi tidak harus kita bikin prodi baru, nggak gitu. Bikin prodi itu kan juga latah kadang-kadang nggak ini, tapi betul. Memberikan muatan. Kalau misalnya politik jelas lah, ya. HI gitu ya, orang ngomong hubungan internasional atau politik harus, menurut saya itu harus ada diplomasi maritim di dalamnya gitu. Jadi awareness seperti itu di pendidikan. Di masyarakat gimana? Di masyarakat ya berarti kan ada tentara kalau misalnya ini ya, ada pemerintah segala macam, itu harus ada muatan-muatan yang atau proses lah, prosedur gimana mereka itu memahami soal-soal kelautan di Indonesia paling tidak. Iya. Itu saya kira akan sangat membantu sih. Oke. Jadi memang harus mulai disisip-sisipkan ya terkait pengetahuan ya, mengenai hukum laut, baik dari beberapa aspek atau beberapa sudut pandang yes, betul. Pak Andi. Gitu. Agar tadi terbentuk awareness mungkin dari. Kalau saya lihat sih, kalau sekarang sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, sejak Pak Jokowi itu kan mungkin sebelumnya kalau kita tarik ke belakang, Menteri Kelautan ngomong-ngomong itu di Indonesia itu baru ada tahun 99 loh. Oh. Kalau tidak salah, ya. Gus Dur. Iya. Gus Dur adalah presiden pertama yang membentuk Kementerian Kelautan. Jadi untuk negara kepulauan yang 70%-nya laut ini, baru Gus Dur yang bikin. Itu menurut saya itu kemajuan. Betul. Orang boleh bilang itu telat segala macam, enggak apa, bagi saya sih ya bagus, progres. Makanya muncullah waktu itu Menteri Kelautan, ada Bu Susi yang kita tahu dengan segala macam ya tentu tidak ada yang sempurna, tapi Bu Susi menurut saya tuh sangat berhasil membuat laut itu menjadi pembicaraan. Iya, betul, setuju kan ya? Setuju. Jadi ketika Bu Susi waktu itu jadi menteri memang jadi tersorot ya, kesannya laut kan? Iya. Apalagi dengan gaya beliau yang agak cowboy gitu, meledakkan kapal, tenggelamkan gitu. Walaupun tentu tidak sesederhana itulah, ada proses hukumnya. Tapi artinya cara komunikasi segala macam itu membantu. Nah itu awarenessnya saya kira sudah meningkat sebenarnya. Gitu ya, sudah meningkat sebenarnya. Tapi lagi-lagi nih, kalau boleh nambah dikit lagi ya. Kita tadi kan mengatakan Pak Jokowi dengan poros maritim dunia istilahnya, Bu Susi dengan tenggelamkannya itu gitu ya. Jadi di samping substansi, komunikasinya membantu membangun awareness itu. Kita sama-sama lah, kita ada di dunia usaha ya, teman-temannya Mas Amor juga. Mengerjakan sesuatu itulah satu hal, tapi menceritakannya kepada publik adalah hal yang lain. Betul kan? Setuju. Mengerjakan sesuatu, kita pintar mengerjakan apa tadi, misalnya katakan dapat proyek dari Korea tadi bikin 3D building, saya promosiin juga. Tapi kalau kita nggak ceritakan itu pada publik, dikit yang tahu. Prestasinya sih keren sih, tapi kalau kita ceritakan yang tepat, dikit yang tahu. Artinya apa? Peluang untuk terjadinya proyek yang sama rendah jadinya. Rendah, betul. Gitu kan? Betul. Jadi makanya kalau saya ngomong tuh biasanya reputasi itu adalah hasil kali antara prestasi dan komunikasi. Kan? Kalau kita pengen reputasinya bagus, prestasi harus ada. Betul. Tapi kalau prestasi tidak dibarengi komunikasi, jadi sesuatu kali nol hasilnya. Oke. Atau komunikasi doang, nggak ada prestasi, ngomong doang ya nol juga. Iya. Gitu. Tapi kalau dua-duanya bagus dikalikan reputasi. Itu menurut saya jadi semacam apa? Kalau kita ngomong awareness tadi ya,
ada masa-masa pemerintahan itu yang menurut saya itu cukup berhasil, walaupun kita tentu harus kawal dengan perbaikan-perbaikan gitu. Oke. Berarti itu teman-teman alasan reputasi Pak Andi sangat top. Enggak. Karena Pak Andi berprestasi dan juga bisa mengkomunikasikan Pak seperti ini. Jadi kan memang hal-hal seperti ini mungkin belum banyak teman-teman yang aware juga, dan mungkin dengan adanya podcast ini ya, saya dengan Pak Andi sebagai narasumber mungkin akan membuka knowledge baru bagi teman-teman yang melihat ini seperti itu. Amin. Nah, mungkin itu ya Pak Andi. Kalau dari saya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Andi selain itu. Yang jelas begini, kalau kita tadi kan bicaranya soal dari mulai Hormuz segala macam. Iya, betul. Kita mau wrap up dulu sedikit bahwa ide dari Pak Menteri kan tadi bukanya itu. Iya, betul. Jadi Pak Menteri itu secara legal, kalau kita lihat legal letter law gitu, memang perlu diperbaiki gagasan itu, dan beliau juga sudah akui. Tapi sebenarnya di balik itu semua, itu sebuah gagasan penting untuk memperhatikan potensi yang ada. Kenapa nggak kita manfaatkan? Kalau saya lebih melihatnya ke situ sih. Jadi saya juga salut dengan Pak Menteri telah mengatakan itu. Walaupun dengan gaya beliau lah ya, gaya cowboy itu. Justru kadang-kadang kalau nggak gaya cowboy gitu kita nggak peduli. Iya, betul. Ya, setuju. Jadi saya apresiasi itu dengan tetap memahami di mana letak yang harus diperbaiki secara hukum, tapi secara umum itu bagus. Iya. Hormuz dan Malaka penting, tapi kita harus melihat perbandingan keduanya itu dengan jernih tuh. Secara geografis saja kita harus paham nih perbedaannya apa. Gitu. Betul. Secara spasial apa perbedaannya. Lalu secara hukum harus kita pahami. Nah, setelah kita paham secara hukum, baru kita bisa melakukan tindakan itu kan. Terus poin terakhir kita bahas tadi, awareness yang tadi kita lihat. Kalau saya lihatnya dari segi pendidikan komunikasi publik pemerintah segala macam. Jadi saya rasa sih masih banyak PR, tapi progres ke arah situ itu jelas ada, dan kita harap sih makin baik sih ke depannya. Oke, amin. Ya. Berarti emang dari yang disampaikan Pak Menteri tadi ya, itu memang sebenarnya kalau ditarik dari sudut pandang yang lain sebenarnya sangat bermanfaat ya. Paling nggak kita jadi ngeh gitu, sadar gitu ya Pak Adi akan hal itu gitu. Ya cuman memang kita tidak bisa pure melakukan apa yang dilakukan di Selat Hormuz dan di Malaka ya, seperti itu. Jadi dengan harus ada, karena perbedaan tadi antara geografis, hukum dan sebagainya, kita harus ada penyesuaian seperti itu. Kalau kita mau ambil keuntungan tadi seperti disampaikan oleh Pak Andi, mungkin kita bisa ambil dari sektor asuransi atau mungkin pemandu terkait kapal, dan juga mungkin kita bisa buat istilahnya rest area ya, rest area untuk kapal ini bersandar seperti itu. Nah itu memang cukup ide yang sangat bagus dan sangat memungkinkan dilakukan ya, untuk mungkin lah kedepannya seperti apa, mungkin menjadi sudut pandang baru ya bagi pemerintah untuk misalkan mengambil keuntungan. Oke. Mungkin itu Pak Adi, terima kasih sekali, diskusinya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat bermanfaat. Ilmu-ilmunya juga cukup baru bagi saya dan juga Pak Adi. Karena memang saya juga belum terlalu aware ya terkait hukum laut internasional seperti itu. Padahal memang yang paling bersinggungan antar negara tuh di laut ya sebetulnya. Betul. Gitu. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu dari Pak Andi, saya juga akan aware, dan mungkin harapannya juga buat teman-teman ya di yang melihat podcast ini juga akan aware gitu. Oke, Pak Andi, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga ilmunya tetap bermanfaat. Pak Andi tetap bersedia memberikan ilmu-ilmu ke depannya. Amin, dengan senang hati. Iya, terima kasih Pak Andi. Thank you ya, Mas Amor ya. Thank you. Oke, teman-teman, mungkin itu ya apa yang bisa kita sampaikan mungkin di awal. Mungkin kalau akan ada penambahan mungkin kita bisa podcast selanjutnya nanti dengan Pak Andi lagi seperti itu. Nah mungkin cukup sekian podcast lokasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.